Ya, capung adalah salah satu serangga purba. Capung sudah ada di bumi sejak 300 juta tahun lalu. Fosil capung terbesar yang pernah ditemukan memiliki lebar sayap hingga 3 meter. Capung terlihat sebagai makhluk yang cantik yang senang terbang di dekat air. Ternyata capung adalah predator ganas yang memiliki rahang tajam. Capung pertama kali diteliti taksonominya oleh ilmuwan asal Denmark, yaitu Johan Christian Fabricius. Dia terkenal karena sering meneliti taksonomi serangga berdasarkan bentuk mulutnya. Capung dimasukkan ke dalam ordo Odonata, berarti gigi. Istilah ini merujuk pada struktur gerigi yang kuat pada rahang bawah capung. Di Indonesia ditemukan dua subordo, yaitu subordo Zygoptera dan Anisoptera. Memiliki ukuran yang berbeda, antara Anisoptera yang lebih besar daripada Zygoptera. Untuk tubuh capung memiliki beberapa keunikan. Bagian kepala capung hampir semua merupakan mata. Capung memiliki sudut pandang hingga hampir 360 derajat. Yang tidak bisa dilihat oleh capung hanya yang ada di tempat di belakang mereka. Mungkin Anda juga penasaran berapa umur capung ya. Ternyata dalam fase awal sebagai larva, capung bisa hidup di bawah air hingga 2 tahun. Namun setelah menjadi capung dewasa, umurnya sangat singkat, yaitu hanya 7-56 hari saja. Sedangkan manfaat capung sendiri, daur hidup capung membutuhkan air dan tumbuhan. Pada fase awal hidupnya, capung hidup sebagai larva di dalam air. Setelah dewasa, capung akan terbang ke udara. Baik dalam bentuk larva maupun dewasa, capung adalah predator yang memangsa hewan yang lebih kecil darinya. Dalam bentuk larva, capung memangsa jentik nyamuk dan larva serangga. Setelah dewasa, capung memangsa nyamuk dan serangga kecil yang bisa membahayakan. Dilansir dari Litbang Kementerian Kesehatan, semakin banyak capung yang hidup di suatu daerah, maka itu menunjukkan lingkungan yang bersih. Selain itu menunjukkan bahwa air di lingkungan tersebut bersih dan bebas polusi. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Di samping itu, capung bisa juga hidup di alam liar seperti hutan, rawa, dan sebagainya, seperti pada kupu-kupu dan lebah. Capung juga mengalami metamorfosis dalam periode kehidupannya. Bedanya, serangga kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan capung tidak, atau hanya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, dan akhirnya menjadi capung dewasa yang dapat terbang indah. Di Amerika Serikat saja terdapat lebih dari 400 spesies. Apalagi Indonesia yang luas, pasti lebih banyak spesies capung yang hidup. Kita sering melihat seekor capung berada di atas permukaan air. Mengapa demikian? Ternyata di permukaan air itulah capung menaruh telur-telurnya yang kemudian akan menetas menjadi larva. Mereka juga sangat awas dengan daerahnya seperti permukiman air tersebut. Hingga sering kita jumpai dua capung yang berkelahi satu sama lain untuk memperebutkan daerah kekuasaannya. Walaupun kelihatannya sangat indah, capung sebenarnya adalah serangga yang sangat ganas ya. Sayap capung bagian depan lebih panjang daripada sayap capung bagian belakang. Bentuk sayap seperti ini membuat capung dapat terbang sangat cepat hingga 50 km per jam dan dapat melakukan berbagai manuver di udara, mulai dari bergerak ke samping, ke belakang, sampai menyusuri suatu permukaan benda. Kelihatannya dalam terbang tersebut menobatkan mereka sebagai serangga tercepat yang ada di bumi. Capung bisa memprediksi arah terbang mangsanya, termasuk sudut dan kecepatan, kemudian memperkirakan terbangnya sendiri untuk menangkap mangsa tersebut. Capung mengetahui kapan harus memperlambat, mempercepat, dan terbang menyimpang. Itulah pengertian tentang capung yang biasa kita lihat sehari-hari di sekitar rumah kita, di tempat manapun saat kita singgah di dekat tempat-tempat yang banyak
mata namanya. Oke, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih.